ini, kepada para asatid, para pengurus yayasan yang ada di Sukoharjo, para muhsinin, para donatur, demikian pula para warga Desa Gayam ataupun Jati dan sekitarnya, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, ucapan puji dan syukur yang sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam hari ini meskipun pembangunan Masjid Madinah Islamic Center baru sampai tahap lantai dasar, tapi alhamdulillah sudah bisa kita pakai, sudah bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kebaikan, termasuk diantaranya pada malam hari ini kita menyelenggarakan acara tahunan. Kalau pada tahun yang lalu itu kita selenggarakan di kantor Madinah Islamic Center, itu di sebelah utara di rumah Bapak Insinyur Darul, dan 1 ekor kambing yang mampu kita sembelih pada waktu itu mengundang kurang lebih 60-an orang. Adapun alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengundang dengan jumlah yang lebih banyak, kurang lebih undangan kita sekitar 100 orang lebih. Itu alhamdulillah kita pada tahun ini diberi amanah oleh para muhsinin untuk menyalurkan hewan kurban. Kemarin kita salurkan di daerah Gunung Kidul, di Kecamatan Gedangsari, yakni di wilayah Melipar, kemudian di wilayah Mertelu, dan di Desa Serut Dawung, semuanya di Kecamatan Gedangsari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwali wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, para undangan, para pengurus Yayasan Madinah Islamic Center, pembinanya maupun pengurusnya, demikian juga para donatur, para tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang bisa kita ungkapkan pada malam ini kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang merupakan bagian yang seharusnya tidak lepas dari kehidupan kita. Syukur yang menjadi kunci dibukanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang menjadi keistimewaan dan hanya dimiliki oleh sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Demikianlah syukur menjadi sifat mukmin. Syukur menjadi sifat mukmin, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min,
Demikian menakjubkannya urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Ini adalah keistimewaan seorang mukmin. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ajaban di amril mukmin. Sangat menakjubkan urusan kaum mukmin ini. Sebab semua urusannya itu baik semuanya. Tidak ada tidak baik. Semua urusan orang mukmin itu baik semuanya. Wala yakunu illa fi mu'minin, dan tidak ada kecuali pada mukmin. In asabathum darra sabar fakana khairul lah. Kalau tertimpa musibah, tertimpa hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, dia bersabar, maka itu baik baginya. Wa in asabatum syarra syakara fakana khairullah. Dan kalau mendapatkan kebaikan, kesenangan, sesuatu yang sangat diinginkan dan disukai, maka dia bersyukur, dan itulah yang terbaik baginya. Dan demikian kita lihat bahwa seorang manusia di dunia ini tidak lepas dari dua hal ini. Kalau nggak dapatkan hal yang tidak disukainya atau disukai, sedih lawannya senang, suka lawannya duka. Ada dua perkara yang kita hadapi, kebaikan dan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala soal mukmin Al-Anbiya ya, mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Pasti. Sebuah keniscayaan. Kita ini akan mati. Ada bu corona, nggak ada bu corona, mati ya? Mati, Pak. Sebuah kepastian bahwasanya kita ini akan mati. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Kemudian kalian akan kembali kepada kami semuanya. Menunjukkan bahwa kita ini akan mendapatkan ujian dua, keburukan dan kebaikan. Keburukan mencakup hal yang tidak kita sukai, yang kita merasa rugi, pokoknya semua yang tidak kita sukai itu keburukan. Yang kedua adalah kebaikan. Ini ujiannya seorang mukmin, seorang manusia. Dan mukmin ternyata punya kemampuan untuk menjadikan dua hal ini jadi kebaikan. Artinya mukmin ini ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bala, mendapatkan sakit, kelelahan, kecapean dan sebagainya, itu bisa bersabar. Bersabar. Sehingga tidak ada yang nggak baik. Dan ketika mendapatkan kelebihan harta, mendapatkan kesenangan, mendapatkan apa saja yang dia itu sukai, dia mampu bersyukur. Maka berikut Nabi kita Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Jadi sebuah nilai iman. Dan iman yang demikian, semakin sempurna iman seorang mukmin, akan sempurna sabar dan syukurnya. Atau kita katakan dalam bahasa terbaliknya, orang yang tidak punya kesabaran baik dan tidak punya syukur yang baik, tanda imannya kurang baik. Jadi kita bisa koreksi kita sendiri, kita ini orang yang bersyukur atau belum? Berarti kalau belum bersyukur, imannya belum baik. Dan di antara ciri orang yang bersyukur adalah
mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri ataupun tanda orang itu bersyukur, ia mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam hal-hal kebaikan dan amal soleh. Semakin baik amal solehnya, semakin baik menggunakan hartanya, menggunakan kesehatannya, menggunakan waktunya untuk beramal soleh, dia punya syukur dalam dirinya. Maka beruntunglah orang yang Allah berikan kesyukuran dalam dirinya. Jadi kita dapatkan bahwa seorang mukmin itu semakin menyempurnakan imannya dengan cara belajar agama, dengan cara mengaji, membaca Quran, menelaah Quran, mempelajari Quran, kemudian juga mengamalkan Quran dan sunnah dalam hidupnya, akan semakin baik imannya. Dan otomatis akan semakin baik sabar dan syukurnya. Nah, begitu dia baik dan bisa mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam kebaikan dan amal soleh, maka dia akan dapatkan kehidupannya akan baik, akan senang. Maka Allah firman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, beramal dengan sebuah amalan soleh dalam keadaan beriman, pasti kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kehidupan yang baik. Kalau baca buku tafsir, dapatkan maknanya adalah kemudahan dalam rezeki, kemudian merasa longgar dalam kesempitan, dan lain sebagainya. Hidupnya tenang. Ini dunia. Artinya seorang yang punya sifat-sifat mukmin ini, yang mau menjadikan semua nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, Allah janjikan kehidupan yang baik di dunia ini. Inilah yang namanya syukur. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La in syakartum la'azidannakum." Siapa jika kalian bersyukur, Allah akan tambah lagi. Ya, apa yang tambah? Tambah kenikmatan lagi. Semakin mampu bersyukur, semakin Allah berikan nikmatnya lagi. Dan tidak mesti nikmatnya berupa harta, ya, tapi mungkin berupa hal yang lainnya. Maka banyak pemahaman salah di kalangan kaum muslimin tentang rezeki. Mereka memandang rezeki itu hanya uang. Semakin bertambah jumlah uangnya, nolnya bertambah di belakangnya, berarti tambah banyak rezekinya. Dan gak menghitung dengan rezeki sehatnya dia, sehat keluarganya, anaknya nurut, anaknya menghafal Quran, anaknya berakhlak mulia. Dia anggapnya bukan rezeki, padahal rezeki semuanya. Sehingga amal soleh kita itu kadang-kadang Allah balas dengan rezeki, anaknya dimudahkan jadi baik, orang tuanya sadar dari kesalahannya, dan lain sebagainya. Sehingga keberkahan amal soleh ini bukan hanya terbatas pada pelaku amal soleh, tapi juga orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ya, saya nggak panjang-panjang karena masakan udah siap kayaknya. Ya. Biasanya kalau ada makanan tuh, jangankan ngaji, Pak, ya, sholat jamaah tunda, Pak. Ya. Kata Nabi la sholata bi hajrati ta'am, tidak ada sholat dengan apa? Makanan yang sudah siap dihidangkan. Dan kalau kelamaan nanti dingin makanannya tidak enak. Yang jelas ada dua pesan yang saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, mari tumbuhkan iman kita, perkuat iman kita, tingkatkan iman kita
Dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Dan Allah berikan kepada kita kemudahan beramal soleh. Di antaranya, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bangun masjid karena Allah, niatnya harus karena Allah, maka Allah janjikan rumah di surga. Pada ayat dikatakan walaupun hanya sebesar sarang burung. Artinya mungkin hanya nyumbang batu bata atau nyempun semen, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan yang lebih baik lagi. Amal soleh. Membantu saudaranya dari permasalahan, dari kegentingan atau hal-hal yang kritis pun demikian. Demikian juga kita mengadakan social distance. Jadi amal soleh kalau kita berniat untuk mengamalkan la dharar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Artinya kita sekarang ini ya, susah Pak. Kita itu nyembelih harus pakai apa? Masker, pakai sarung tangan. Padahal nyembelih butuh napas yang kuat untuk ya, menghilangkan grogi di hati. Jadi kalau nggak jarang nyembelih sapi Pak, itu kadang-kadang getar Pak. Ya, padahal jelas kalau ketajam sapinya tinggal pasrah, sudah diikat semuanya. Tapi kadang apa? Tidak bisa tembus. Ya. Teman saya di Jakarta coba sekali pakai pisau jagal, 2 kali baru bisa mutus sembelihannya. Jadi itu semua kita harus niatkan dalam rangka untuk apa? Untuk tidak memberikan mudarat kepada orang lain juga. Jadi kalau kita semua niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bernilai ibadah dan bisa menumbuhkan iman kita lebih baik lagi. Pesan yang kedua, bahwa iman yang baik ini akan tampak pada 2 sifat pada diri kita. Pertama, sabar. Pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Semakin baik imannya, semakin baik 2 sifat ini. Lihatlah orang yang paling baik imannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Lihat sabarnya. Subhanallah ya. Sabarnya beliau tidak bisa kita bayangkan dengan keadaan sekarang. Syukurnya jangan tanya. Sudah Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, dan pasti masuk surga. Namun sholatnya paling baik, paling banyak. Zikirnya paling hebat. Perjuangan dakwahnya juga sangat hebat. Dan sedekahnya jangan tanya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa tidak ada yang minta kepada beliau dan dia punya kecuali akan diberikan. Iman yang sempurna inilah membuat beliau menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan syukur yang sempurna, yang sabar dengan sabar yang sempurna. Jadi semua punya hubungan erat. Iman, sabar dan syukur punya apa? Hubungan yang erat. Saya ambil contoh sebagai penutup 2 kisah yang cukup populer di Al-Quran. Yang pertama, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua tahu ya, Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan yang tidak pernah ada yang bisa menyamai kekuasaannya. Bayangkan sekarang tentaranya adalah hewan, manusia dan jin. Tentaranya semua tunduk sama beliau. Bahkan angin pun bisa beliau suruh. Kalau kita pernah lihat film-film namanya apa?
Alibaba ya, dan pakai sejadah ya, terbang. Beliau nggak pakai itu, beliau pakai angin terbang bersama. Pengen punya singgasana Ratu Saba, tinggal ngerdip datang sendiri. Dapatkan nikmat yang sangat istimewa sekali. Tapi karena imannya baik, imannya iman Nabi, kemudian tahu bahwa Allah ngasih itu punya tujuan liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur am akfur, apakah aku syukur atau kufur? Jadi setelah tahu itu adalah anugerah Allah, dia tahu bahwa akan diuji Allah Subhanahu wa taala, syukur atau kufur. Kemudian mengatakan, "Man syakara fa innama yashkuru li nafsi." Kalaupun bersyukur pun syukurnya itu untuk keuntungan manusia sendiri. Maka kekuasaannya langgeng. Tidak ada yang demo, Pak. Jadi pemimpin tidak ada yang demo. Dan tidak mikir ada pergantian jabatan. Juga sampai tidak ditanya siapa penggantinya. Tidak punya putra mahkota. Bahkan rakyatnya nggak tahu matinya kapan, taunya Pak, roboh dari kursinya setelah tongkatnya dimakan. Jin yang dianggap tahu ilmu gaib tidak tahu matinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nikmat yang agung, langgeng nikmatnya, karena bersyukur terus. Yang kedua, tokoh yang cukup juga kenal namanya Qarun. Ya, kalau kita dapatkan di sini ada harta terpendam namanya harta Qarun. Yang kata Allah bahwa kunci gudangnya itu betul lah, sekelompok orang tuh memanggulnya, saking banyaknya, saking hebatnya. Tapi imannya nggak ada, Pak. Sehingga mengatakan inna ma'utituhu an ilmin indi. Aku dapatkan ini karena aku punya kekuatan, punya ilmu. Dan imannya nggak ada. Nah, sehingga sombong mengatakan ini semua hasil kerja dia, hasil pengetahuannya, hasil usahanya, dan tidak pernah ingat dengan Allah, tidak pernah sama sekali mengatakan ini miliknya Allah. Apa hasilnya? Pada kaumnya sudah mengatakan innahu ladzu haddin azim, masya Allah ya, bahwa dia ini hebat, ya, hartanya sudah jangan ditanya. Ya. Apa hasilnya? Tidak ada yang tahu dia mati di mana, hartanya hilang di mana, sampai-sampai ketemu di Indonesia namanya apa? Harta karun. Padahal kisahnya di mana? Di negeri Mesir. Ini contoh ya, bagaimana iman yang kuat, iman yang sempurna akan menghasilkan sifat sabar yang sempurna dan juga dapatkan rasa syukur yang sempurna. Mungkin demikian singkat ringkasnya. Kata orang semakin sedikit semakin apa? Mudah dihafal, diingat, ketimbang panjang ya, tapi tidak yang tersisa, tidak tersisa. Jadi mohon maaf kekurangannya ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menyempurnakan iman kita dan menyempurnakan sifat sabar dan syukur kita di hari-hari ini, di mana dua hal ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Dua hal ini banyak hilang dari kaum muslimin semuanya, padahal dua ini menjadi keistimewaan seorang mukmin dalam semua urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita dan juga memudahkan pendirian Madinah Istiqlal ini, sehingga kita semua punya peran serta dalam membangunnya, baik dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, dan paling tidak dengan doa.
karena bisa jadi ini adalah sebab kebaikan untuk kita semua dan sebab Allah mudah kita bisa memiliki kehidupan yang baik di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi